Halo, sobat sekalian. TNI Angkatan Darat mengerahkan ribuan prajurit bersama militer Rusia dan Iran untuk menegaskan kembali bahwa Pulau Pasir adalah milik Indonesia dengan menyebarkan bendera merah putih di pulau yang diklaim. Setiap Australia berusaha untuk kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari Australia, maka TNI pun akan turun tangan. Pada Sabtu 3 November yang lalu, Sitompul mengatakan bahwa pengibaran bendera itu untuk kembali menegaskan bahwa Pulau Pasir adalah bagian dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, salah satu situs asing menempatkan Pulau Pasir dalam peta wilayah negeri Kanguru, kata Romi. Hal itu disampaikan Romi terkait maraknya informasi bahwa Pulau Pasir akan dilelang di salah satu situs Amerika Serikat. Hal ini juga disampaikan Romi terkait dengan maraknya informasi bahwa Pulau Pasir tersebut akan segera dilelang. Menurut dia, Pulau Pasir adalah ruang konferensi untuk ikan sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 102 Kepmen KP 2020 yang mengatakan bahwa ribuan pasukan TNI Angkatan Darat yang digerakkan berkekuatan 1 SST yang dikomandani oleh 1509040. Pasukan yang ditugaskan untuk melakukan pengibaran bendera merah putih dan mengecat beberapa tempat berwarna merah dan putih agar selaras dengan warna bendera Indonesia. Komandan Batalion mengatakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menjelaskan bahwa wilayah Indonesia tidak bisa dijual belikan, hanya bisa untuk dikelola secara berkala dan berizin resmi. Maka pihaknya dari TNI Angkatan Darat akan mengamankan aset milik negara yang perlu kita lindungi dan perlu kita turunkan pasukan, karena ini adalah masalah kedaulatan negara dan tidak bisa untuk diganggu-gugat. Serta dia juga berharap ke depan tidak lagi terjadi hal demikian. Dia pun mengakui pihaknya mengerahkan pengibaran bendera merah putih itu sebagai tanda bahwa Angkatan Darat tidak main-main dengan kedaulatan negara Indonesia. Karena setiap jengkal tanah milik Indonesia akan tetap selamanya memiliki izin dan masuk ke dalam zonasi Indonesia. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke NTT menyatakan bahwa dirinya telah menggelar pertemuan dengan Presiden dan memastikan jika Pulau Pasir adalah milik Indonesia seutuhnya. Ia menyampaikan tidak akan setuju tanah atau Pulau Pasir tersebut diberikan kepada negara lain serta memberikan hak kepada negara manapun. Ya, seperti kita ketahui, Pulau Pasir kembali menjadi sengketa dengan negara sahabat Republik Indonesia, di mana salah satunya yakni Australia menjadi yang paling getol untuk merebut Pulau Pasir. Beberapa waktu lalu masyarakat adat Luwu Timur mengajukan gugatan jika Australia tidak angkat kaki dari pulau tersebut. Namun, bala bantuan Australia juga sudah bertanya, termasuk Inggris dan Amerika Serikat, dan mereka mengkonfirmasi bahwa peralatan tempur sekutu siap sedia. Australia, Inggris, dan Rusia buka suara terkait polemik Indonesia atas kepemilikan Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur, yang saat ini setiap orang saling mengklaim pulau tersebut milik mereka, antara Indonesia maupun Australia. Menurut Romi, setiap jangkal tanah RI harus dipertahankan, apalagi destinasi wisata mendatangkan kesejahteraan peluang usaha. Dan Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa lapangan kerja akan terbuka bagi rakyat Indonesia melalui akun Instagramnya. Rusia bersama negara Indonesia bersiap melancarkan serangan apabila Australia tetap ngotot tidak angkat kaki dari Pulau Pasir. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Australia sangat ingin menguasai Pulau Pasir. Salah satunya adalah sumber daya alam yang sangat kaya dan berpotensi untuk dikeruk jika Australia berhasil menguasainya. Maka Indonesia tidak tinggal diam.
Indonesia pun turun tangan dan Rusia membantu serta Iran tidak ketinggalan. Hal itu disampaikan Romi terkait maraknya informasi bahwa Pulau Pasir semakin panas di dalam perebutannya. Bahkan dalam beberapa waktu ke depan, Pulau Pasir akan dilelang di salah satu situs di Amerika Serikat. Pulau Pasir sebenarnya merupakan ruang konferensi untuk ikan sesuai dengan Kepmen RI KP 2020 nomor 102. Tak mau ketinggalan dari Rusia, Iran yang mengklaim sebagai sahabat Indonesia juga menurunkan pasukan tambahan untuk ikut andil dalam prosesi pengamanan kedaulatan negara sahabatnya Indonesia. Bahkan Iran digadang-gadang menawarkan rudal-rudal balistiknya jika Indonesia memang membutuhkan untuk melindungi kedaulatannya. Meskipun tindakan itu mendapat kecaman dari berbagai negara, namun Iran tidak mempedulikannya. Amerika Serikat terlibat langsung di lapangan dengan melakukan invasi kepada pasukan TNI yang berada di perbatasan Australia dengan menggunakan rudal balistik yang digunakan dalam serangan terhadap beberapa wilayah strategis. Di lapangan, Amerika juga menyediakan senjata di mana sasaran serangan tersebut bahkan berdampak pada warga sipil dan infrastruktur sipil. Amerika juga melakukan segala cara untuk menghalangi pasukan Indonesia dan memasok Australia agar segera merebut Pulau Pasir dari tangan Indonesia. Sebenarnya banyak sekali bangsa yang memberikan dukungan kepada Indonesia terkait polemiknya dengan Australia. Seperti halnya Iran dan Rusia yang sudah secara langsung turut andil dalam prosesi pengamanan kedaulatan negara Indonesia. Saat ini Indonesia juga telah meminta lebih banyak rudal balistik guna persiapan menghadapi gempuran dari tentara Australia yang dipekingi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Rudal-rudal yang diminta oleh Indonesia terutama rudal-rudal jarak pendek dan jarak menengah yang diharapkan mampu mencapai target, di mana dampak kerusakannya juga tidak terlalu besar. Hal ini digunakan untuk menggertak pasukan Australia agar jangan macam-macam dengan pasukan Indonesia yang mendapat dukungan dari Rusia dan Iran serta beberapa negara lainnya. Di balik sangarnya TNI dan gabungan dengan pasukan Rusia, ada juga masyarakat Indonesia bahkan dengan jumlah yang lebih besar yakni ratusan juta yang tersebar dari Sabang sampai Merauke siap sedia untuk membantu TNI Angkatan Darat jika memang kedaulatan negara ini benar-benar diinjak oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Bravo TNI, silakan sobat adu argumen di kolom komentar.